Selamat siang Mbak dan Mas semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi ekonomi kelembagaan. Hari ini adalah materi terakhir kita yang berjudul kelembagaan pasar tradisional. Izinkan saya untuk bisa melakukan share screen. Ya, sudah tampak ya di layar ya dari kelembagaan pasar tradisional. Hari ini adalah pertemuan terakhir ya sebelum UAS. Ya. Oke, langsung saja. Sedikit ya ini untuk pengarahan dari materi kita pada kesempatan pagi hari ini, ya, tentang pengertian pasar terlebih dahulu ya. Pasar adalah suatu mekanisme yang mempertemukan pembeli, penjual, sehingga keduanya dapat berinteraksi untuk membentuk suatu kesepakatan harga. Menurut ilmu ekonomi, pasar adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran untuk suatu barang atau jasa yang diperjualbelikan. Dengan demikian, sebuah pasar tidak harus dikaitkan dengan suatu tempat. Jadi, pasar di situ bukan berarti tempat, tetapi merupakan suatu proses, ya, merupakan suatu mekanisme, sistem dari adanya pembeli dan penjual. Makanya konsep pasar di sini tuh luas ya, pasar tradisional ya. Artinya bahwa penjual pembelinya dipertemukan di lokasi yang tradisional seperti hanya adanya tempat-tempat yang dijadikan sebagai tempat bertemunya atau dikatakan sebagai pasar ya. Lalu saat ini juga ada pasar online ya, artinya bahwa pasar yang memang mempertemukan kondisi penjual dan pembeli yang tidak saling berhadapan tetapi saling menghadap interface masing-masing ya sehingga terjadi jual beli. Nah, disitulah terjadi proses mekanisme jual beli yang dalam hal ini akan menciptakan suatu keadaan di mana terciptanya suatu. Nah, itu ya. Jadi pasar itu bukan berarti kita harus ada di pasar Rejowinangun katakanlah, itu tidak ya. Jadi pasar itu ada di mana-mana ya. Saat ini misalnya saya sedang menawarkan produk ya, itu suatu pasar. Pada saat saya menawarkan sebagai penjual, kalian sebagai audiensnya membeli produk saya, ya otomatis ada jual beli antara penjual dan pembeli, dikatakan itulah terjadi proses pasar itu sedang terjadi di situ. Berikutnya adalah fungsi pasar, ini mungkin review kembali saja dari materi-materi yang lampau ya, yaitu pembentukan nilai harga, lalu pendistribusian dan juga promosi. Jadi pasar itu bertujuan nantinya Anda memiliki fungsi adalah membentuk nilai harga. Sesuatu tanpa ditawarkan ataupun adanya suatu penawaran produk dari apa yang kita buat itu tidak akan tercipta suatu pasar. Misalnya apa? Saya membuat suatu produk tertentu ya. Tetapi saat produk saya tidak saya tawarkan, maka ya tidak akan terjadi proses pasar itu ada ya. Tetapi saat produk saya ditawarkan, ada orang yang berminat dengan produk saya dan memberikan harga dari produk yang saya tawarkan, maka proses pembentukan nilai harga itu akan merupakan tujuan ataupun fungsi dari pasar sendiri. Jadi saat kita ingin menawarkan ataupun ingin mengetahui seberapa si nilai dari harga produk yang saya miliki ya itu dilempar ke pasar, lalu pasar akan membentuk harga itu sendiri. Misalnya contohnya apa? Saya ingin menjual tadi ya, menjual motor saya misalnya. Kira-kira pasaran motor saya itu berapa sih ya? Saya belum tahu ini pasaran motor saya berapa. Saya tawarkan di pasar kira-kira kalau 15 juta itu ada yang membeli tidak ya? Oh ternyata kok dalam 1 minggu tidak ada yang merespon dari harga yang saya tawarkan. Oh berarti harga ini kemahalan. Coba di harga 12 juta misalnya. Oh ternyata ada satu dua yang ataupun menawar dari motor saya. Oh, berarti harga pasaran dari motor saya ya di kisaran 12 jutaan. Nah, itu fungsi dari pasar itu untuk membentuk nilai harga. Berikutnya adalah pendistribusian ya. Pasar itu ya fungsinya adalah untuk mendistribusikan sesuatu. Adanya suatu produk tapi tidak bisa didistribusikan secara maksimal, maka ya tidak akan terjadi proses jual beli. Nah, makanya di situ
harus ada suatu konsep ataupun mekanisme berbentuk pasar yang tujuannya apa? Bahwa saat saya memiliki produk, saya lempar ke pasar, saya tawarkan di pasar, ada pembeli yang akan hadir di pasar itu dan membeli produk saya. Nah, itu wujud dari fungsi pasar. Lalu berikutnya adalah promosi, ya. Promosi ini juga penting dan merupakan salah satu dari fungsi pasar, ya. Kenapa? Kalau kita bisa lihat bahwa hampir sebagian besar produk yang diproduksi di awal pasti akan memiliki harga yang lebih rendah dibandingkan pesaingnya. Kenapa ya? Karena memang ini baru promosi ini ya. Jadi awal dari produk baru sehingga apa? Kita ingin melihat respon dari pasar itu seperti apa. Baik tidak untuk penerimaan produk kita. Nah, itulah diperlukan adanya suatu fungsi dari pasar. Berikutnya adalah pasar menurut bentuknya, ya. Ada macam-macam output, itu adalah output dari macam-macam pasar. Berdasarkan outputnya, ya, di situ pasar menurut bentuk, pasar menurut waktu, pasar menurut wilayah pemasarannya, dan pasar menurut jenisnya. Ya. Berikutnya adalah apa itu pasar menurut bentuknya, ya. Pasar menurut bentuknya dibagi ataupun diidentifikasikan ke dalam dua jenis kategori, yaitu pasar persaingan sempurna dan tidak sempurna, ya. Artinya kalau persaingan sempurna kalian sudah paham ya bahwa pasar yang memang segala sesuatunya diserahkan keseluruhan secara sempurna dan secara transparan kepada mekanisme pasar. Artinya bahwa harga suatu saat bisa naik, turun, bisa untung, bisa rugi, itu semuanya tergantung dari pasar mau menerima atau tidaknya dari produk kita. Ya. Lalu berikutnya adalah pasar persaingan tidak sempurna. Kalian pernah mendengar pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar persaingan monopolistik, pasar monopsoni, dan oligopsoni. Artinya bahwa pasar-pasar di sini itu pasar yang tidak sepenuhnya bebas, tetapi apa? Diatur oleh beberapa aturan yang ada. Ya. Kadang di sini pemerintah hadir di sini. Contohnya monopoli. Pasar monopoli kadang kalau kita bisa lihat contohnya yang paling simpel adalah perusahaan transportasi kereta api misalnya. Nah, di situ ada suatu dikatakan pasar persaingan tidak sempurna karena apa? Dimonopoli oleh satu perusahaan yaitu PT KAI sebagai penyedia jasa layanan kereta api. Nah, bentuk-bentuk persaingan ataupun pasar seperti itulah yang dinamakan monopoli ya. Jadi itu salah satu contohnya saja. Contoh lain misalnya ada Pertamina ya, ada perusahaan PLN yang memonopoli ya. Kalau Pertamina bukan full 100% monopoli ya, tetapi ada beberapa membuka peluang yang lainnya. Nah, pasar-pasar yang dikondisikan seperti ini, itulah dikatakan pasar persaingan tidak sempurna. Itu menurut bentuknya ya, ada tidak sempurna dan sempurna. Sedangkan menurut waktunya, pasar itu dikategorikan jadi pasar harian, mingguan, bulanan, tahunan. Pasar harian ya pasar yang ada di sekeliling rumah kalian ya, di sekeliling desa kalian. Di situ tiap harinya selalu ada orang yang berjualan ayam potong, sayuran, dan lain sebagainya. Pasar mingguan ya di situ juga ada biasanya adalah pasar yang lebih spesifik pada barang-barang tertentu biasanya. Contohnya apa? Ya contohnya kalau kita tiap pasaran ya kalau kalian bisa di desa ya biasanya di situ ada walaupun tiap harinya jual sayur di situ, jual ayam potong di situ, tetapi ada satu hari di dalam satu minggu di mana pasar itu akan ramai penuh dengan berbagai macam komplit dari pasar-pasar yang kalian inginkan ada di situ semuanya. Jadi para pedagang di pasar-pasar lain ngumpulnya di situ semua. Yang tidak tetap itu ngumpul di situ semua. Nah, itu pasar mingguan. Pasar bulanan juga sama. Pasar bulanan lebih kepada produk yang lebih spesifik lagi, yaitu misalnya pasar hewan. Ya, ini pasar hewan, kadang pasar hewan kambing yang besar ya, bukan yang ayam itu ya. Kambing, sapi ya,
ataupun hewan ternak lainnya itu kadang dilakukan menurut bulan-bulan tertentu. Ada pasar pon, ada pasar wage, ya. Artinya apa? Bahwa pasar itu nanti ada dan buka hanya di bulan bulan Jawa, misalnya tadi ya pas pon, apa namanya, pas hari pon untuk hari Jawanya, ataupun pasar wage untuk pas hari Jawanya saat wage. Lalu pasar tahunan, nah ini juga pasar yang memang lebih identik pada kondisi tahunan ya. Contohnya ya tadi pasar kaget dalam hal lebaran misalnya. Kalau kita bisa lihat misalnya, oh di sana biasanya kalau tiap tahun sebelum lebaran ataupun pada saat puasa, di situ selalu ramai dengan jajanan menjelang buka puasa, ngabuburit misalnya. Nah, di situ maka baru muncullah pasar tahunan di suatu tempat tersebut. Berikutnya adalah pasar menurut jenisnya, ada pasar yang sifatnya konkret ya, dan pasar yang sifatnya abstrak ya. Apa itu konkret dan abstrak? Kalau dari bahasanya saja kita bisa lihat, konkret itu ya artinya yang ada, bisa dilihat, bisa apa namanya, ditemui secara jelas. Lalu abstrak ya artinya pasar yang memang tidak ada wujudnya, tetapi ada suatu keuntungan yang kita peroleh saat kita bernegosiasi di pasar itu. Misalnya pasar saham ya. Itu artinya bahwa kadang tidak ada wujudnya saham itu apa sih gitu kan ya. Kita kadang beli juga harusnya kan memang ada sertifikatnya. Sertifikat juga berbentuk soft file misalnya kan ya. Artinya bahwa lebih tidak bisa apa namanya, dilihat secara langsung di depan mata, tetapi kita nantinya juga akan merasakan hasil yang kita lakukan dari proses jual beli di pasar itu. Pasar menurut wilayah pemasaran ada lokal, daerah, nasional, internasional ya. Pasar lokal ya di desa kalian, pasar daerah biasanya tadi ada pasar hewan itu kadang dikelola daerah ya. Lalu pasar nasional biasanya yang paling terkenal adalah pasar Tanah Abang itu ya, yang merupakan terbesar se-Asia Tenggara ya. Lalu pasar internasional yaitu pasar yang memang di situ pusatnya jual beli dari seluruh internasional di situ. Biasanya kalau ini pusatnya di China misalnya ya kan, karena barang-barangnya murah ya, cukup berkualitas sesuai dengan kondisi keuangan ataupun kondisi kantong kita, tergantung. Kalau kalian pengen murah ya ada barang yang murah, pengen yang mahal juga ada yang barang yang mahal. Nah, kadang pasar internasional di sini itu lebih apa ya, lebih luas jangkauannya ya, karena memang antar negara hadir di situ. Nah, itu adalah gambaran bahwa kelembagaan dari sektor pasar tradisional ya biasanya apa ditemukan dalam bentuk PD pasar ya, perusahaan daerah pasar Rejowinangun misalnya. Nah, di situ ada suatu kelembagaan yang hadir di level pasar tradisional sekalipun. Di level pasar internasional juga ada ya, Kementerian Perdagangan dan lain sebagainya juga hadir di situ ya. Oke, itu untuk penjelasan materi kita ya, sedikit tentang pasar tradisional. Dan ada penugasan di Elita ya, yaitu ada 2 artikel, silakan pilih salah satu dan direview dan apa namanya, dikumpulkan sesuai dengan kelas masing-masing. Oke, itu untuk pertemuannya. Hari ini ada pertemuan ke-14. Jadi harapannya saya memohon maaf atas kesalahan yang sekiranya dalam kurun waktu 14 kali pertemuan ini ada kesalahan dari saya dalam pengajaran kepada kalian ya. Sambil saya menjelaskan, silakan untuk bisa diaktifkan kameranya sambil saya screenshot. Ya, oke. Terima kasih. Lalu pertemuan berikutnya adalah UAS, mohon maaf. Nah, maka untuk itu silakan nanti dipelajari materi-materi yang ada di Elita dan video pembelajaran yang ada. Bagi yang belum mengumpulkan tugas, saya berikan kesempatan untuk silahkan tugas keberapa saya akan mengumpulkan via email saya saja. Ya, nanti confirm ke saya. Ya.
Oke, mungkin itu saja dari saya. Kalau ada pertanyaan nanti Oh bisa iya Pak Haji, ya, silakan izin. Mas Eka. Ini mau tanya Pak, untuk yang izin tidak bisa mengikuti perkuliahan hari ini, itu mekanisme perizinannya gimana Oh ya Pak? ya, nanti silahkan untuk yang izin nanti bisa di WA Mas Septa ya. Tapi ini sudah saya screenshot para peserta yang hadir. Bagi yang izin nanti bisa silahkan WA ke Mas Septa untuk nantinya Mas Septa bisa melaporkan kalau si A, B, C ini tidak hadir ya. Tetapi ini sudah saya screenshot juga sih sebetulnya untuk yang tidak hadir. Gitu Mas Septa ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih. Nanti yang tidak hadir dihubungi Mas Septa, menghubungi Mas Septa dan Mas Septa nanti menghubungi saya.